Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradana Jati Kusuma. Saya merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nusantara. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar di mata kuliah pemasaran digital dengan subtema yaitu mengukur efektivitas media digital. Cara untuk mengukur efektivitas media digital ini ada dua, yaitu kita mengukur dari media konvensional dan juga dari mengukur media digital. Biasanya, kalau misalnya kita mengukur di media konvensional, contohnya seperti kita menyebarkan brosur, kita mendengarkan radio, kemudian membagikan sebuah poster misalnya, situ kita tidak akan bisa mengukur bagaimana ketercapaian kita terhadap profit dari usaha kita. Berbeda kalau kita misalnya mengukur menggunakan media digital, seperti sosial media, kemudian iklan digital, dan juga email, kita akan dibantu oleh beberapa berkaitan dengan teknologi informasi atau alat-alat IT yang membantu kita untuk mengukur bagaimana ketercapaian dari media sosial atau channel digital yang kita pakai. Seperti sebelumnya, bahwa di media digital, kita bisa mengukur berapa persen yang mengunjungi website kita. Jadi kita punya semacam rumah berbentuk website. Nah, dari website itu kita menawarkan produk-produk kita melalui sosial media, melalui email, dan juga melalui iklan digital. Dari situ kita bisa mengetahui seberapa jauh atau berapa orang yang mengunjungi ke website kita. Sehingga dari situ kita juga bisa mengukur bagaimana atau sebanyak apa orang-orang yang akan terkonversi untuk membeli produk kita. Nah, bagaimana peran dari media sosial? Peran media sosial ini harus lebih spesifik dalam digital funnel. Yang pertama adalah awareness, yang kedua interest, dan terakhir adalah conversion. Awareness ini adalah mengenalkan produk kita, produk yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang lain atau orang di luar sana atau calon-calon customer kita kasih tahu. Kita beritahu bagaimana keunggulan dari produk kita, apa promosi-promosi yang bisa kita tawarkan, kemudian kelebihan-kelebihan dari produk kita. Nah, dari situ setelah orang-orang ini akan atau calon konsumen kita tertarik dengan produk kita, mereka akan interest. Interest di sini artinya mereka mulai untuk mengetahui atau mencari tahu informasi tentang produk kita. Misalnya dengan berkunjung ke sosial media kita, berkunjung ke website, kemudian nanti kita juga bisa melakukan seberapa banyak orang-orang yang mengunjungi konten-konten yang telah kita buat sebelumnya. Nah, dari situ, setelah orang-orang tertarik, mereka akan terkonversi. Terkonversi di sini adalah ada beberapa tahap, yaitu mungkin pertama kali mereka hanya berkunjung ke website kita. Mungkin mereka pertama kali hanya mengklik iklan digital kita. Atau seterusnya, atau tujuan akhir kita adalah orang-orang atau calon customer kita itu membeli produk kita, sehingga kita mendapatkan keuntungan dari proses pemasaran secara digital di sosial media, di website, dengan SEO, dengan email. Jadi dalam satu funnel ini kita bisa menggunakan beberapa channel marketing, ya, seperti blog, seperti ads atau PPC, pay per click, kemudian social media, SEO, search engine optimization, dan juga email. Lalu, bagaimana tujuan dari media sosial itu sendiri? Banyak beberapa perusahaan itu mereka lebih mengutamakan dengan membuat suatu konten yang luar biasa, yang menarik, kemudian yang begitu tren pada saat ini, karena mereka berharap bahwa konten-konten yang telah mereka buat itu bisa memunculkan suatu keajaiban, di mana konten-konten yang mereka buat bisa saja menjadi viral, sehingga banyak orang yang akan mengunjungi produk atau perusahaan kita, seperti itu. Tapi, pada dasarnya, ketika kita mengukur suatu media sosial, kita harus step by step atau secara bertahap. Sehingga kita tahu bagaimana masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan, kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasi setiap tahap-tahap yang kita akan lalui.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Eits, itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Lingkungan hidup adalah hak setiap manusia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, ahli lingkungan, termasuk di dalamnya ahli kesehatan lingkungan, diharapkan berperan serta di dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Melalui pendidikan kesehatan lingkungan, peluang mendapatkan pekerjaan terbuka lebar. Profesi yang bisa didapat antara lain sebagai tenaga kesehatan lingkungan di rumah sakit dan puskesmas, di sektor industri sebagai manajer pengendali pencemaran udara dan air, dan sebagai konsultan lingkungan. Dengan pendidikan yang profesional dan fasilitas lengkap, program studi kesehatan lingkungan menjadikan sarjana yang berkompeten. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro for a better future. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara.
menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinus へ来てください。 Kesehatan adalah modal utama manusia melakukan aktivitas, hingga dunia kesehatan berperan penting di masyarakat. Menjadikan tenaga terampil di dunia kesehatan adalah cita-cita yang ingin dicapai Universitas Dian Nuswantoro melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dengan visi menjadi pilihan utama dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan yang menghasilkan lulusan terampil, bermartabat dan berdaya saing global berbasis teknologi dan kewirausahaan tahun 2021. Sebagai bentuk kepedulian kami dengan para alumni dan untuk menjaga kelangsungan hubungan emosional, kami selalu melakukan pemantauan alumni lewat unit Career Center serta membangun kerjasama dengan industri dalam hal penyerapan tenaga kerja. Apa yang saya pelajari sejalan dengan apa yang saya kerjakan di dunia kerja saat ini. Udinus telah memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor, yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pnb.dinus.esi.id. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Nah, berikut adalah fungsi dari media sosial untuk bisnis Anda. Jadi ini hanya sebagian kecil dari beberapa sumber yang saya dapat dari seminar nasional. Di sini ada kontak personal untuk konsumen, kemudian sebagai promosi, media sosial sebagai mendata kebutuhan konsumen, kemudian media sosial juga menyampaikan respon ke konsumen, dan seterusnya adalah sebagai galeri produk. Jadi, konten itu bukan segalanya. Kita lihat dari sini bahwa galeri produk ini mendapatkan proporsi rating yang paling rendah. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan kontak secara personal kepada calon konsumen kita. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan sosial media sebagai media promosi. Jadi dari sini kita bisa melihat seberapa efektif dari penggunaan media sosial sebagai bisnis Anda. Lalu, untuk media sosial sendiri ada 5 strategi yang memiliki tujuan umumnya. Yang pertama adalah sebagai brand product awareness, yang kedua sebagai community engagement, kemudian yang ketiga sebagai content distribution, yang keempat sebagai lead and sales generation, dan terakhir adalah sebagai customer support. Yang pertama saya akan jelaskan tentang brand atau product awareness. Nah, biasanya untuk produk atau brand awareness biasanya menekankan fitur dan produk keunggulan kompetitif atau diferensiasi merek. Jadi yang ditawarkan di awal adalah apa yang membedakan antara produk kita dengan produk orang lain atau kompetitor kita. Dari situ kita juga bisa memulai dengan memberikan suatu tips di Instagram story kita. Di sini kayak contohkan di Instagram, sehingga orang-orang akan merasa teredukasi dengan konten-konten yang sudah kita buat. Tujuannya adalah untuk mencari atau mengetahui atau memberikan informasi kepada orang-orang tentang produk kita dan keunggulan-keunggulan dari produk kita. Nah, bagaimana atau indikator apa yang menjadi efektivitas umum dari brand awareness? Yang pertama adalah jumlah reach. Dan yang kedua adalah jumlah impresi. Jadi jumlah seberapa orang-orang yang bisa terjangkau dan seberapa banyak orang yang sudah mulai untuk mengetahui atau mencari tahu tentang brand kita. Nah, berikutnya yang kedua adalah community engagement. Jadi banyak perusahaan-perusahaan menggunakan sosial media ini untuk membangun sebuah komunitas. Media sosial difungsikan untuk berinteraksi dengan konsumen dan atau komunitas yang relevan. Sebagai contoh di sini saya contohkan Instagram dari Nike. Semua orang pasti banyak beberapa yang menggunakan produk-produk Nike. Di sini terdapat pesan-pesan yang berbau charity atau semacam berbagi dengan sesama ya. Nah, inilah pesan yang coba disampaikan oleh Nike kepada followers mereka, sehingga mereka membangun suatu komunitas di mana mereka peduli terhadap orang-orang di sekitar kita yang mungkin mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua adalah Gojek. Nah, di Gojek ini banyak sekali konten-konten yang mereka bangun yang sangat dekat dengan kita, sehingga mereka mencoba menyampaikan pesan-pesan di mana budaya kita yang sebelumnya sudah ada itu tidak hilang ya. Setelah itu diharapkan dari situ kita juga memiliki rasa nasionalisme terhadap produk-produk yang diproduksi oleh anak dalam negeri. Dari situ timbul sisi nasionalisme dan bagi diri kita, sehingga nanti produk-produk yang mereka tawarkan bisa memberikan sasaran pada orang-orang yang atau masyarakat di Indonesia. Nah, lalu bagaimana indikator efektivitas dari community engagement? Yaitu adalah engagement itu sendiri. Jadi diharapkan kita bisa membangun suatu hubungan yang sangat erat dengan brand tersebut. Diharapkan nanti kita akan lebih loyal, sehingga orang-orang akan lebih sering untuk membeli produk-produk yang kita produksi. Nah, yang ketiga adalah content distribution. Content distribution yaitu memanfaatkan sosial media yang merupakan saluran untuk menyebarluaskan informasi, pengetahuan, dan atau inspirasi. Jadi
hampir mirip dengan yang sebelumnya tentang community engagement. Di sini, di content distribution, kita lebih mengedepankan konten-konten yang akan kita buat. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa Instagram, feed Instagram. Di sini menjelaskan tentang bagaimana manfaat dari sayuran ya, sehingga bisa menyehatkan badan kita. Diharapkan orang-orang lebih bisa peduli dengan kesehatan diri sendiri, bahkan orang-orang di sekitarnya. Nah, lalu bagaimana indikator efektivitas utama yang ingin kita capai atau bagaimana cara kita mengukurnya? Yang pertama adalah jumlah reach sama dengan brand awareness, jumlah impresi, dan juga jumlah followers. Diharapkan dengan kita membuat konten-konten yang berbau informasi, pengetahuan, kita bisa mendapatkan followers yang lebih banyak lagi sehingga jangkauan dari konten kita akan lebih luas. Halo semuanya, jangan lupa saksikan program TVku di YouTube channel TVku 49 yang pastinya seru dan menghibur. Setiap hari hadir memberikan informasi aktual dan terpercaya hanya di Kabar Jawa Tengah. Mau jalan-jalan, keliling alam, atau keliling tempat yang memiliki banyak histori? Jangan khawatir, ada Journey yang tayang setiap hari Rabu. Cari referensi makanan kekinian, makanan tradisional, bahkan makanan pinggir jalan, semua ada di program Hot Mom. Hot banget, hadir setiap hari Jumat. Dan pengen tahu mengenai informasi-informasi terkini, terpercaya, hanya ada di Talk Serba, Talk Show Serba Ada, live setiap hari Selasa. Jadi pastikan kamu subscribe dan tonton program kami hanya di YouTube channel TVku 49. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Media sosial saat ini telah mengambil peranan penting dalam penyebaran informasi. Namun demikian, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab. Salah satunya, media sosial digunakan untuk mengupload konten-konten negatif yang berisi penyebaran kebencian, sara, sadisme, hingga berita bohong. Ingat, bermedia sosial juga diatur undang-undang. Jadi setiap kesalahan dalam bermedia sosial dapat berujung pada pidana. Untuk itulah, mari bermedia sosial secara bijak. Hindari konten berbau sara, kebencian, sadisme, dan informasi bohong. Sertakan sumber dan jangan mengupload konten yang dibuat orang lain secara tidak lengkap. Baca secara utuh setiap informasi yang diterima dan jangan langsung merepost atau menyebarkan bila sumber tidak jelas. Ingat, saring sebelum sharing. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet,
bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan perhotelan khususnya dalam bidang perencanaan, produksi, pengawasan, dan pengelolaan perhotelan serta jasa industri lainnya dalam bidang perhotelan. Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini menuntut industri perhotelan untuk berdaya saing tinggi dengan menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Manajemen Perhotelan Udinus mempersiapkan kompetensi seperti housekeeping, front office, hingga food and beverage. Prodi ini memiliki komitmen untuk mempersiapkan mahasiswa yang ingin mempelajari praktik dan teori perhotelan hingga level manajerial. Kami mahasiswa Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan dibekali dengan kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin. Diampu oleh dosen yang memiliki kualitas S2 hingga S3, membuat kami menjadi mahasiswa bersertifikasi yang profesional, sehingga kami memiliki kepercayaan diri untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, a place to nurture professionalism. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Tertarik ekonomi, bergabunglah bersama kami. Hai, udah tahu belum mau kuliah di mana? Gabung yuk di Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Udinus.
dengan program studi yang bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya Inggris yang berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan kewirausahaan. Kalian gak bakal nyesel gabung di Prodi Bahasa Inggris Udinus. Ups, gak cuma itu. Di Prodi Bahasa Inggris ada yang namanya kurikulum English Plus sama Students Mobility. Bikin kalian punya kesempatan kuliah di kampus luar negeri. Yang serunya lagi, ada 3 peminatan nih. Linguistik, Literature, dan Translation. Asik kan? Lulusan Prodi Bahasa Inggris, kalian bisa jadi jurnalis, public relation officer, liaison officer, cruise ship officer, foreign embassy staff, lecturer, teaching staff, professional translator, interpreter, TV translator, dan masih banyak lagi. So, langsung daftar aja di pmb.dinus.ac.id. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Nah, berikutnya yang keempat adalah lead and sales generation. Lead and sales generation yaitu media sosial digunakan untuk mengkomunikasikan pesan promosi. Jadi beberapa konten atau misalnya Instagram feed atau Instagram story itu kita gunakan untuk menawarkan promosi tentang produk kita. Misalnya buy one get one atau giveaway atau pada momen-momen tertentu, misalnya Lebaran, momen Natal atau momen Tahun Baru, di mana di situ biasanya akan ada promosi-promosi yang menawarkan diskon yang luar biasa besar, sehingga di situ produk brand kita akan mencoba untuk menawarkan atau mengkomunikasikan promosi apa yang sedang kita tawarkan. Lalu bagaimana cara untuk mengukur efektivitasnya? Yang pertama adalah banyak dari calon-calon konsumen kita melakukan direct message atau melakukan pesan secara langsung, mengirim pesan melalui sosial media atau berhubungan atau berinteraksi secara langsung. Yang kedua adalah website visit. Jadi beberapa bisa misalnya masih melakukan penjualan melalui website. Jadi ada beberapa orang yang akan mulai untuk datang ke website kita. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan marketplace. Jadi orang-orang akan langsung terhubung ke marketplace. Nah, berikutnya yang kelima adalah customer support. Jadi media sosial ini digunakan untuk memberikan layanan bantuan pada konsumen. Jadi salah satu contohnya di sini adalah perusahaan-perusahaan besar ya, misalnya bergerak di bidang telekomunikasi atau di bidang infrastruktur seperti PLN di sini ya. Di sini PLN memberikan informasi tentang layanan untuk menghubungi atau customer support dari PLN itu sendiri, atau misalnya ada gangguan listrik di beberapa daerah atau beberapa titik. Di situ langsung dihubungkan atau terhubung dengan website mereka sehingga kita bisa melakukan kontak dengan PLN itu sendiri.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana kita dari customer support bisa membangun customer loyalty bagi konsumen kita. Ketika konsumen itu mengalami masalah, secara grafik konsumen akan mengalami penurunan kepercayaan terhadap produk kita. Namun, ketika sebuah perusahaan itu bisa mengcover setiap masalah-masalah tadi, customer kita akan merasa lebih loyal. Ketika berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konsumen, otomatis konsumen yang merasa masalahnya sudah terselesaikan akan lebih loyal dengan produk atau brand kita. Berbeda dengan customer-customer yang secara pemanfaatan atau menggunakan produk kita ini tidak mengalami masalah apapun. Jadi mereka secara loyalitas mereka meningkat secara perlahan, tapi kalau misalnya dengan ada masalah tapi kita bisa mengatasinya, itu akan langsung mencapai titik yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang atau customer yang tidak punya masalah. Lalu bagaimana cara untuk mengukur indikator efektivitas utamanya? Yaitu yang pertama, yaitu mengetahui jumlah masalah yang terselesaikan, dan yang kedua adalah sentimen dari audiens. Jadi kita ketahui bagaimana jumlah masalah yang sudah terselesaikan dan juga bagaimana sentimen audiens terhadap brand atau produk kita. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan target performa dari media sosial. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin tentang target performa, kita akan mengukur berapa followers yang ingin kita capai, berapa like yang akan ingin kita dapatkan, berapa share yang kita butuhkan, berapa impresi yang kita butuhkan, kemudian berapa komentar, dan lain sebagainya. Jadi berkaitan dengan berapa jumlah yang ingin kita capai. Lalu bagaimana cara-caranya? Yang pertama adalah kita tahu atau cari tahu jumlah yang dianggap ideal. Misalnya kita menggunakan Google Trend, menggunakan benchmarking untuk mengetahui tren apa yang sedang muncul di era saat ini. Dari situ kita bisa tahu bagaimana atau produk apa yang ingin kita develop atau ingin kita kembangkan sehingga atau kita tawarkan kepada konsumen. Dari situ kita akan bisa mengetahui bagaimana rata-rata industri di Indonesia misalnya. Kemudian dari situ setelah kita tahu atau target industri rata-ratanya, kita bisa mengukur bagaimana performa sosial media pada saat ini. Dan seterusnya kita akan melakukan evaluasi sehingga dari situ kita bisa mengetahui target kita atau bahkan kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang akan melebihi dari target saat ini. Itulah pemaparan dari mata kuliah pemasaran digital dengan subtema mengukur efektivitas media sosial. Sekian dari saya, Pradana Kusuma pamit. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.